Selamat datang di channel Saham Cuan. Video ini atas permintaan teman kita @xiaochung2595. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya dibuat untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham PT Trinity Dynamic Tbk dengan kode emiten TRU. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Trinity Dynamic Tbk atau TRU adalah perusahaan pengembang real estate dan properti di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2014, TRU sudah mengembangkan 2 proyek besar, yaitu Springwood Residence dengan total 1.400 unit yang ludes terjual hanya dalam waktu 6 bulan, dan The Smith, sebuah proyek office, Soho, dan residensial dengan total 652 unit yang hingga kini sudah terjual hampir 80% sejak pertama kali diluncurkan. TRU merupakan bagian dari Trinity Land yang juga mengembangkan proyek-proyek prestisius lainnya seperti Brooklyn, Yucata, dan Collins. Jika ditotal, nilai semua proyek yang sedang dan sudah berjalan mencapai hampir USD 1 miliar. Kekuatan utama TRU terletak pada kecepatan penjualan proyek dan positioning mereka di pasar properti yang menyasar kelas menengah ke atas dengan konsep modern. Anak usaha atau subsidiary. Companies, hingga Q2 2025, TRU memiliki 2 anak usaha utama, yaitu 1. PT Sukses Bangun Sinergi. Bidang usaha Property Management, lokasi Banten, tahun komersial 2019, total aset 13,65 miliar rupiah, kepemilikan TRU 99%. Yang kedua, PT Trinity Dynamic Santos, bidang usaha properti, lokasi Banten, tahun komersial 2018, total aset 107,1 miliar rupiah. Kepemilikan TRU 85%. Struktur pemegang saham. Berdasarkan data terbaru, struktur kepemilikan saham TRU adalah sebagai berikut. PT Agung Perkasa Investindo, 4 miliar 52 lembar saham, 52,83%. Masyarakat non-market atau publik atau free float min 1,52 miliar lembar saham, 20,1%, PT Perintis Trinity Property Tbk 1,10 miliar lembar saham, 14,5%, PT Panca Agung Gemilang 430,3 juta lembar saham, 56,8%, PT Karisma Investasi Berjaya 215,16 juta lembar saham, 2,84%, dan PT Valtos Globalindo 205,59 juta lembar saham, 2,72%. Vincent Yo, 107,57 juta lembar saham, 1,42%. Free float perusahaan ini berada di level 20,01%, relatif standar untuk perusahaan publik. Laporan keuangan, TTM dan Q2 2025. Income statement TTM, revenue 61 miliar rupiah, gross profit 21 miliar rupiah, EBIT data minus 58 miliar rupiah, net income minus 60 miliar rupiah. Terlihat bahwa TRU masih mengalami kerugian cukup dalam dengan margin negatif pada EBITDA maupun net income. Balance sheet Q2 2025. Kas 6 miliar rupiah, total aset 784 miliar rupiah, total liabilitas 534 miliar rupiah, modal kerja working capital 275 miliar rupiah, total ekuitas 249 miliar rupiah, utang jangka panjang 68 miliar rupiah, utang jangka pendek 136 miliar rupiah, total utang 204 miliar rupiah, net debt 198 miliar rupiah. TRU masih memiliki ekuitas positif, namun posisi kas yang hanya 6 miliar rupiah relatif kecil dibandingkan total utang sebesar 204 miliar rupiah. Cash flow statement TTM. Arus kas dari operasi 41 miliar rupiah, arus kas dari investasi minus 31 miliar rupiah, arus kas dari pendanaan minus 10 miliar rupiah, capital expenditure minus 33 miliar rupiah, free cash flow 8 miliar rupiah. Positifnya, TRU masih mampu mencatatkan free cash flow positif 8 miliar rupiah, walaupun kecil dibandingkan total aset perusahaan. Market data dan valuasi. Market cap 348 miliar rupiah,
Enterprise value 548 miliar rupiah, jumlah saham beredar 7,57 miliar lembar, free float 20,01%. Valuasi PER TTM minus 5,81 negatif, artinya rugi, BVV 1,40 kali, PSR 5,69 kali, EV/EBITDA minus 9,37 kali. Jika kita bandingkan dengan median IHSG yang punya PER 8,92, maka True masih belum layak secara valuasi berbasis laba, karena perusahaan masih mencatatkan rugi. Profitabilitas. Gross profit margin 21,01%, operating profit margin minus 30,81%, net profit margin minus 30,67%. Perusahaan masih belum efisien karena biaya operasional tinggi, sehingga margin bersih negatif. Pertumbuhan YoY Q2 2025. Revenue minus 50,21%, gross profit minus 62,21%, net income minus 37,72%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja True mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dividen. True belum membagikan dividen karena masih dalam fase pertumbuhan dan mencatatkan kerugian. Solvabilitas. Current ratio 1,90 cukup sehat, artinya aset lancar masih bisa menutup kewajiban jangka pendek. Quick ratio 0,46 cukup rendah, artinya likuiditas terbatas. Debt to equity ratio 0,82 masih moderat. Total liabilitas per ekuitas 2,14 cukup tinggi, leverage besar. Admin Z-score 2,06, zona abu-abu, ada resiko financial distress. Efektivitas manajemen. ROA minus 7,65%, ROE minus 24,05%, ROCE minus 12,53%, ROIC minus 13,13%. Semua rasio profitabilitas manajemen masih negatif, mencerminkan bahwa True belum mampu mencetak return yang baik dari aset maupun modal yang dikelola. Kesimpulan analisa fundamental. Dari hasil analisa, 1. True masih merugi dengan net income minus 60 miliar rupiah, margin usaha juga masih minus. Revenue turun drastis YoY hingga minus 50%, tanda penjualan belum stabil. Balance sheet masih cukup sehat, dengan ekuitas 249 miliar rupiah, meskipun posisi kas sangat tipis. Valuasi saham tidak bisa dibandingkan dengan PER karena perusahaan belum untung. Namun BVV 1,4 kali masih relatif moderat untuk sektor properti. Resiko cukup tinggi karena perusahaan berada di zona abu-abu Altman Z-score 2,06 dan rasio likuiditas rendah. Kesimpulannya, PT Trinity Dynamic Tbk atau True adalah perusahaan properti dengan rekam jejak penjualan proyek yang cepat, tetapi secara finansial saat ini masih belum stabil dan masih mencatatkan kerugian besar. Saham ini mungkin lebih cocok untuk investor dengan profil risk-taker yang percaya pada prospek jangka panjang sektor properti dan ekspansi proyek True, bukan untuk investor yang mengincar profitabilitas jangka pendek. Itulah analisa fundamental lengkap saham PT Trinity Dynamic Tbk atau True berdasarkan kinerja hingga kuartal kedua tahun 2025. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan referensi teman-teman sebelum mengambil keputusan investasi. Kalau menurut Anda, apakah True punya potensi bangkit dalam beberapa tahun ke depan atau justru masih berisiko tinggi? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan supaya tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan!